Persela, Ibu Devi Mariati Esos MSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturan sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah ya dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumumkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Ya pemungutan makan minum. Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu apakah bisa disamain Pak, atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha baik berusaha beri akta pendirian cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di KD kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita rumput. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dan. Kenapa saya tanya kepada dari pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keusahaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta, sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take verbot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati Esos MSI, kami silakan.
serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia aturan sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu ya banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan digunakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha, baik berusaha, beri akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD kita. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikande kalau bahasa sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga Tekperbon dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga, nah kalau yang dua hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian
hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Jadi yang dasar pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan, dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian biaya pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Biaya pemungutan makan minum. Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu denda pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Atau pembayaran atas BPD. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikampek perbatasan. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dan. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keusahaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga tiap Rebo dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian
nantinya udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit tinggal mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan, dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan makan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan PPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas PPD. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang, nasi boxnya di KD perbatasan. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keusahaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take perbot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Memang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia aturannya sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai
atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual bahkan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan dikenakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha, baik berusaha, beri akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJT. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di Cikampek kalau bahasa sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dan Kenapa saya nanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah desa kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga Teperbon dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang dua hari itu ada di warung tuh Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia
makan kebutuhan olahraga. Jadi yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan, dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian biaya pemungutan nih, dari statistik juga sama moderator. Biaya pemungutan yang dikenakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikande kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keusahaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga tiap Rebo dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 6 juta, 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Jadi yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan
jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian biaya pemungutan ya, seperti itu juga sama moderator. Biaya pemungutan yang dikenakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan PPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas PPD. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikande kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take verbot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami diserahkan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturan sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa
kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah, wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan dari seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang digunakan itu Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha, baik berusaha, berikut akta pendirian cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJT. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikampek perbatasan tadi. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dan Kenapa saya nanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga Tekperbon dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang dua hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang dasar pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya.
Dan kemudian wajib pajaknya. Nah, wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan, dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian wilayah pemungutan nih, dari statistik juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang digunakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya. Nah, kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah, untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu denda pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah, itu apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Atau pembayaran atas BPD. Nah, kemudian besaran pokok pajak terutang, nasi boxnya di Cikande kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keusahaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga tiap Rebo dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit tinggal mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang
dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian wilayah pemungutan jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan dikenakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah, untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan BPPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJS. Nah, kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikampek perbatasan. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah desa kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take perbot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang dua hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturannya sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana
nanti bisa sampai pada tadi sudah mengut kan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang digunakan itu Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha, baik berusaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJS. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di Cikande kalau bahasa salah. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dan Kenapa saya nanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take perbon dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang dua hari itu ada di warung tuh Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian. Saya banggakan. kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengut kan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian
punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian wilayah pemungutan nih, saya sudah singgung juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang dikenakan minum. Video nih, Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenalannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di KP perbatasan. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take robot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturan sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian
Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenalannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD. Nah, kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di KD kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita umum. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take verbot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturannya sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan dari seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang dikenakan itu Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering
Dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha, baik berusaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJS. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikande kalau bahasa sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya nanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah desa kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga tiap Rebo dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang dua hari itu ada di warung tuh Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik kami satu bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang dasar pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan dikenakan minum. Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering. Dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan,
tapi kami sudah mendaftarkan. Nah, untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu denda pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa main Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha berikut akta pendirian cukup, nanti kita terbitkan BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenalannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD. Nah, kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di Cikampek Kabupaten Serang. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take robot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 6 juta, 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturan sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian biaya pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Biaya pemungutan yang dikenakan itu Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan
dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu apakah bisa disamain Pak, atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha baik berusaha berikut akta pendirian cukup, nanti kita terbitkan BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenalannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJS. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di KD kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu Bapak Ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan, pembayaran dan Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take perbot dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung tuh Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 6 juta, 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian. Saya banggakan. kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturannya sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu ya banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang dasar pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Pengenaan, dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengut kan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Kemudian wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang dikenakan minum. Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering, dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita
lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau berusaha, baik berusaha, berikut akta pendirian. Cukup, nanti kita terbitkan ke BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenaannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPJS. Nah kemudian besaran pokok pajak terutang nasi boxnya di Cikande kalau nggak salah. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya nanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami. Di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga take perbon dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang dua hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 6 juta, 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian. Saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena dia kurang sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumpulkan dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu denda pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa
disamain Pak, atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha berikut akta pendirian cukup, nanti kita terbitkan BPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenalannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas BPD. Nah, kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di Cikampek kalau pada sana. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita umum. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keistimewaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau 1 bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya. Kurang lebih 6 juta, dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga tiap Rebo dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami 1 bulannya kurang lebih di level 5 jutaan Pak. Data dan informasi Bapeda Kabupaten Serang, Ibu Devi Mariati, Esos FSI, kami silakan. Serta manfaatnya bagi daerah. Kemudian hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu sekalian, saya banggakan. Kemudian yang kedua, nah ini sama tadi ya, karena ini aturan sama. Jadi yang ketika udah 8 juta atau lebih 8 juta, itu nanti kita walaupun jual makan minuman tapi tidak dikenai atau bukan objek pajak daerah. Nah itu dia banyak tuh, nggak hanya cuma makanan, dia menjual makan kebutuhan olahraga. Ini yang jasa pokok itu harus berdasarkan pesanan ya seperti itu Pak. Sedikit juga mengingatkan Baik itu makan minum atau restoran atau jasa boga, subjek pajaknya adalah konsumen persen. Nah itu makanya kenapa diatur dalam perda bahwa subjek pajak ini PPJT ini adalah konsumen. Jadi bukan pelaku usahanya, subjeknya. Dan kemudian wajib pajaknya. Nah wajib pajaknya adalah yang dijual atau diserahkan kepada pemesan. Dasar pengenaan itu adalah bagaimana nanti bisa sampai pada tadi sudah mengumumkan, sudah mengumpulin dari konsumen, kemudian dia menghimpun, kemudian punya kewajiban bayar penjualan, penyerahan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Nah jadi bapak ibu sekalian yang hadir di sini adalah wajib pajaknya. Nah, kemudian wilayah pemungutan nih, jadi seperti itu juga sama moderator. Wilayah pemungutan yang dikenakan itu Video nih Pak. Belajar untuk membuka catering, dan pertanyaan saya yaitu karena saya kan baru ya, nah kami catering belum jalan, tapi kami sudah mendaftarkan. Nah untuk kebetulan kemarin kita mendaftarkannya pakai badan. Nah, dan ketika saya tanya, ternyata perorangan dan badan itu dan pajaknya beda ya. Ketika kita lupa isi laporan pajak setiap bulan. Nah itu, apakah bisa disamain Pak? Atau kita harus daftar perorangan lagi? Kalau baru usaha, baik usaha berikut akta pendirian
cukup, nanti diterbitkan PPD-nya. Nah ini, jadi dasar pengenalannya itu berapa sih jumlah pembayaran yang diterima? Yang atau pembayaran atas PPD tersebut. Nah, kemudian besaran pokok pajak terutang dengan sibuknya di KB kalau. Nah itu masuk ke dalam objek yang kita pungut. Nah itu bapak ibu sekalian menghitung berapa omsetnya atau berapa hasil penjualan pembayaran dari. Kenapa saya tanya kepada dari Dirjen Pajak? Karena mungkin saya sebagai ilmu saya nanti yang akan saya sebarkan ke teman-teman yang selama ini usahanya kami pakai. Kebetulan usaha mereka itu catering, dan alhamdulillah kami pergunakan di kegiatan kami di setiap hari Jumat itu mereka memasok catering pada kami gitu kan. Dan alhamdulillah keusahaan kami ini terjaga atas kerjasama kami di dinas PU kami. Mungkin Pak yang jadi bahan pertanyaan saya terkait dengan catering ini, adakah besaran nilai yang harus mereka kenakan pajak itu? Mungkin dari mereka itu ya satu pekan itu oleh kami dibelinya sebanyak 1,5 juta Pak. Sehingga kami kalau satu bulan itu kan kurang lebih 6 juta ya, kurang lebih 6 juta. Dan kami juga di pengajian yang lainnya memang ada juga Tekperbon dan Kamis pagi, Jumat pagi itu ada juga. Sehingga nah kalau yang hari 2 hari itu ada di warung itu Pak. Emang kalau warung mereka itu setiap naik ke kami satu bulannya kurang lebih di level 6 juta, 5 jutaan Pak.